Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah web semantik, yaitu framework dan alat pengembangan web semantik. Nah, sebelum saya mulai presentasi pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Sohibul Islam dengan nomor induk mahasiswa 2121400-158. Oke, selanjutnya kita langsung masuk pada presentasinya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu web semantik. Nah, web semantik adalah pengembangan konsep dari World Wide Web atau yang sering kita sebut dengan atau sering kita kenal dengan singkatan WWW, di mana data tidak hanya terbaca oleh manusia tetapi juga dimengerti oleh mesin. Dengan web semantik, data dihubungkan dengan secara logis sehingga mesin dapat menginterpretasi informasi secara kontekstual. Yang kedua, tujuan web semantik. Nah, jadi web semantik bertujuan meningkatkan akurasi dan interoperabilitas data dengan struktur yang memungkinkan pemahaman dan penalaran oleh mesin. Selanjutnya adalah manfaat web semantik. Nah, di sini ada beberapa manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita menggunakan web semantik. Yang pertama, interoperabilitas data, atau web semantik memungkinkan data dari berbagai sumber dan format untuk saling berhubungan. Kemudian yang kedua, manajemen data yang lebih efektif. Web semantik memungkinkan manajemen data yang lebih terstruktur, yang sangat berguna ketika bekerja dengan data dalam jumlah besar atau kompleks. Kemudian yang ketiga, pencarian yang lebih akurat. Dengan menggunakan web semantik, kita mesin pencari dapat memberikan hasil pencarian yang lebih relevan berdasarkan maksud pencarian pengguna. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas data. Jadi web semantik memungkinkan validasi dan verifikasi data yang lebih akurat. Selanjutnya, kita masuk pada konsep dasar web semantik. Nah, jadi sebelum kita masuk pada pembahasan framework, apa itu framework, kemudian alat pengembangan web semantik, ada baiknya kita harus paham dulu terkait konsep dasar web semantik itu sendiri. Nah, di sini yang pertama mengenai RDF atau Research Description Framework. Nah, jadi RDF ini merupakan kerangka kerja dasar untuk merepresentasikan data di web dalam bentuk yang dapat dipahami oleh mesin. Yang kedua, ontologi. Nah, ontologi adalah struktur formal yang mendefinisikan konsep, kategori, dan hubungan di antara data dalam satu domain. Kemudian yang ketiga adalah OWL, atau singkatan dari Web Ontology Language. OWL adalah bahasa yang dirancang untuk membuat dan mempublikasikan ontologi di web. Yang keempat, SPARQL. Nah, SPARQL atau SPARQL Protocol and RDF Query Language adalah bahasa query yang digunakan untuk mengakses dan mengambil data yang disimpan dalam format RDF. Kemudian yang selanjutnya yang tidak kalah penting ada reasoning dan inferensi. Nah, apa itu reasoning? Reasoning adalah proses penalaran otomatis yang dilakukan oleh mesin untuk menarik kesimpulan baru dari data yang ada. Reasoning melibatkan penerapan aturan-aturan logis pada data dan ontologi untuk menghasilkan informasi atau hubungan tambahan. Inferensi adalah proses menarik kesimpulan atau informasi baru berdasarkan data dan aturan logika yang sudah ada. Nah, jadi inferensi sebenarnya mirip dengan reasoning, tetapi sering kali melibatkan penarikan kesimpulan dengan menggunakan berbagai aturan inferensi atau logika yang diterapkan pada data. Jadi, inferensi sebenarnya sama-sama penalaran informasi atau penalaran otomatis, tetapi dia menggunakan aturan logika yang sudah ada. Kesimpulannya dari konsep dasar web semantik
yaitu RDF itu bisa kita anggap sebagai kerangka data yang mendeskripsikan hubungan antar entitas. Kemudian ontologi itu memberikan struktur dan definisi yang jelas untuk data. Kemudian OWL, nah, itu adalah bahasa yang membuat ontologi yang lebih kompleks. Nah, kemudian SparkQL itu bahasa query untuk mengambil data dari RDF. Jadi setelah kita membuat kerangka kerja, kita ambil kerangka data RDF tadi, kita ambil menggunakan bahasa query atau yang kita sebut sebagai SparkQL. Nah, kemudian reasoning dan inferensi itu adalah proses logika untuk menarik kesimpulan atau hubungan baru dari data, memungkinkan aplikasi web semantik untuk memberikan informasi yang lebih kaya dan bermakna. Oke, selanjutnya adalah framework. Apa sih framework itu? Nah, jadi framework adalah kerangka kerja yang menyediakan struktur dan dasar yang diperlukan untuk pengembangan perangkat lunak. Dalam konteks pemrograman, framework adalah kumpulan pustaka atau libraries atau komponen yang dirancang untuk memudahkan pengembangan aplikasi dengan menyediakan fungsi dan modul yang umum digunakan. Jadi framework ini simpelnya adalah kerangka kerja, sama seperti RDF tadi. Sama-sama kerangka kerja. Kalau RDF tadi kerangka data, tidak sama ya. RDF tadi itu kerangka data, sedangkan framework itu kerangka kerja. Nah, jadi contoh dari framework ini, kalau di pemrograman web itu ada contohnya seperti Laravel, kemudian Foo untuk bahasa JavaScript, kemudian ada Django untuk bahasa Python, seperti itu. Nah, di web semantik sendiri itu juga ada framework yang bisa kita gunakan. Jadi kita bisa menggunakan kerangka kerja yang sudah disediakan agar kita tidak apa istilahnya, membangun atau membuat web semantik itu dari dasar seperti itu, tapi kita sudah dibantu oleh framework yang sudah disediakan. Nah, contohnya apa saja framework yang bisa kita gunakan untuk membangun web semantik? Nah, contohnya di sini ada 3. Yang pertama ada Apache Jena. Jadi Apache Jena ini adalah perangkat open source dari Apache yang mempermudah pembangunan aplikasi berbasis data RDF. Yang kedua ada RDF-lib. Nah, RDF-lib ini framework yang disediakan oleh bahasa Python. Kalau yang Apache Jena dari Apache, kalau RDF-lib ini dari bahasa Python atau pustaka Python yang menyediakan API untuk bekerja dengan RDF, membuat dan menyimpan data RDF, serta menjalankan query SparkQL. Yang ketiga ada OWL API. Nah, OWL API ini adalah framework untuk bekerja dengan ontologi OWL di Java, memungkinkan reasoning dan manipulasi data OWL. Nah, ini beberapa framework yang bisa teman-teman gunakan dalam membangun sebuah web semantik. Oke, selanjutnya adalah alat pengembangan web semantik. Nah, jadi selain framework, nah kita juga bisa menggunakan alat pengembangan untuk membangun sebuah web semantik. Nah, di sini ada beberapa alat yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada Protege. Nah, Protege ini adalah alat open source atau gratis untuk membuat dan mengelola ontologi menggunakan OWL dan RDF. Kemudian yang kedua ada GraphDB. GraphDB adalah basis data RDF yang mendukung reasoning dan visualisasi data. Kemudian yang ketiga ada TopBright Composer. TopBright Composer ini merupakan platform visual untuk membuat dan mengelola ontologi dan data RDF. Kemudian, oke.
Saya ulangi. Nah, jadi selanjutnya kita masuk pada alat pengembangan web semantik. Nah, jadi dalam proses pengembangan web semantik kita juga bisa menggunakan alat-alat yang sudah disediakan. Jadi selain framework yang sudah kita sebutkan di awal tadi, kita juga bisa menggunakan alat-alat untuk mempermudah kita dalam membangun atau mengembangkan web semantik. Yang pertama di sini ada namanya Protege. Protege ini adalah alat open source untuk membuat dan mengelola ontologi menggunakan OWL atau RDF. Kemudian yang kedua ada GraphDB. Nah, GraphDB ini merupakan basis data RDF yang mendukung reasoning atau penalaran dan visualisasi data. Kemudian ada yang namanya TalkBreak Composer. Nah, TalkBreak Composer ini merupakan platform visual untuk membuat dan mengelola ontologi dan data RDF. Nah, jadi kita bisa menggunakan beberapa alat pengembangan web semantik ini untuk memproses data RDF dan atau OWL. Nah, yang keempat ada alat namanya Virtuoso. Virtuoso ini merupakan basis data RDF dan SQL yang mendukung endpoint SparkQL. Kemudian yang kelima ada D2RQ. D2RQ ini alat untuk memetakan database SQL ke dalam RDF, memungkinkan penggunaan data SQL di lingkungan web semantik. Oke, selanjutnya studi kasus. Nah, jadi salah satu contoh penerapan web semantik dalam dunia digital, di sini ada namanya DBpedia. Apa itu DBpedia? Jadi DBpedia ini adalah proyek yang mengekstrak informasi terstruktur dari Wikipedia dan menyusunnya sebagai data RDF. Jadi informasi yang didapat dari Wikipedia itu dibuat sebagai triple RDF dan dapat diakses melalui endpoint SparkQL. Kemudian implementasi web semantiknya seperti apa? Nah, ini menggunakan RDF untuk menyimpan data dalam format subjek, predikat, objek atau sering disingkat sebagai atau disebut sebagai triple tadi. Nah, kemudian yang kedua menyediakan SparkQL endpoint untuk memudahkan query data. Dan yang ketiga, ontologi digunakan untuk menentukan struktur entitas seperti orang, perusahaan, dan lokasi. Hasilnya, DBpedia memungkinkan aplikasi untuk mengakses dan menghubungkan data yang kaya dan terstruktur dari Wikipedia sehingga dapat digunakan dalam aplikasi pencarian semantik, asisten virtual, atau aplikasi data visualisasi. Nah, kesimpulannya, jadi dari semua pembahasan yang sudah kita jelaskan tadi, yang sudah saya jelaskan, kita dapat menyimpulkan bahwa web semantik memberikan cara yang lebih cerdas dan terstruktur dalam mengelola data, memungkinkan aplikasi memahami dan memanfaatkan informasi secara konseptual dengan menggunakan teknologi seperti RDF, OWL, SparkQL, reasoning, dan inferensi. Web semantik membuka ruang untuk pengembangan aplikasi yang lebih efisien, relevan, dan terutama interoperabel. Integrasi framework dan alat pengembangan itu juga mendukung pengembang dalam membangun solusi yang inovatif untuk berbagai kebutuhan di era data yang semakin kompleks. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada presentasi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.